Anisman Opinion. Mitra bisnis, Gubernur Anies menegaskan kembali akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi UMP revisi tahun depan sekitar 4,6 juta. Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja menegaskan UMP yang sah adalah yang ditetapkan pertama kali oleh Gubernur Anies dan sesuai peraturan pemerintah nomor 36 yaitu 4,4 juta. Nah, apa komentar Anda mengenai dualisme peraturan ini dan bagaimana menyikapinya? Silakan 633-9160 633-9160. Seperti yang sudah kita dengar banyak dari para pendengar Pak FM, komentarnya itu udah 95% saya tuh setuju dan sudah mewakili warga DKI, sebagian besar warga DKI. Dan komentar saya hari ini, segala keputusan masalah UMR dari Pak Anies dan segala sanksinya yang jika tidak mengikuti keputusan Pak Anies itu menandakan Pak Anies itu nggak bisa kerja. Dan namanya Pak Anies itu mungkin terpuruk. Itu pendapat saya. Terima kasih. Itu kenaikannya ditunda dulu, keadaan lagi sepi, penjualannya nggak berjalan lancar. Software aja 3.000 meter tuh di Blok M aja tutup. Berapa karyawan di situ yang dipecat itu? Jadi nggak pengangguran. Bagaimana cari kerjanya? Susah. Ditunda aja, lihat coba kalau keadaan udah aman. Yang pasti secara hierarki perundang-undangan Pak Anies ini udah nabrak gitu ya. Ini sebenarnya perlu dipersoalkan secara hukum ini. Karena bagaimanapun undang-undang lebih tinggi dari perdanya si Anies ini. Saya tidak tahu kalau punya motif lain ya. Motif lain itu ini mau 2024 dia nyari panggung politik untuk nyalon nyapres supaya didukung oleh pekerja-pekerja dan sebagainya. Namun demikian dia nggak ingat kalau dunia usaha saat ini lagi jerit, lagi situasinya sangat-sangat tidak bagus. Mungkin ada pertumbuhan tapi masih belum bisa mendukung dengan kondisi yang sesungguhnya. Mereka masih rata-rata dunia usaha masih betul-betul recovery saat ini. Sehingga kalau harus mengikuti Gubernur DKI yang nggak bisa kerja ini ya repot juga ini urusannya. Saya rasa itu. Terima kasih. Kenyataan aja ini telur naiknya kira-kira, minyak goreng naik kira-kira, gas sekarang udah naik katanya dari 150 jadi 185.000. Ya ini kenyataan yang ada gitu. Ya itu harusnya pemerintah pusat lihat kenapa sampai begini. Jadi beban juga untuk rakyat gitu. Ya kalau nggak mau dibully sama bawahannya, harusnya pemimpin kita mungkin minum fuso kali ya biar beli jantan. Makasih. Sebaiknya diabaikan saja keputusan yang kedua, karena kan kalah tinggi sama kesepakatan awal yang sudah disetujui semua pihak. Nah, kalau mau dipaksakan oleh nggak benar itu, orang nggak benar, suruh dia yang bayarin. Sebab sebetulnya masih banyak orang yang dibayar lebih murah pun mau asal dapat kerja. Pemda DKI tidak membuka lapangan kerja sama sekali. Semuanya kan di tangan pengusaha. Jangan memberatkan pengusaha cuma untuk mencari popularitas. Anggaran DKI sudah banyak dicolongin sama pejabat-pejabat yang korup, maksud anggota DPRD juga. Jangan lagi mencari sumber pendanaan yang tidak benar. Terima kasih. Memang kemungkinan para capres-capres yang mau nyampe di tahun 2024 ini kemungkinan ada mencari-cari perhatian rakyat ya dengan seolah-olah menjadi pahlawannya rakyat gitu loh, dengan cara mengambil hati dari para buruh atau para tapi bukan ini diinginkan rakyat. Saya tuh inginnya sejahtera juga para buruh, dan masalah tentang gaji UMP itu kan sebaiknya diserahkan kepada para majikan dan pekerjaannya. Itu karena mereka lebih berhak untuk nego. Kalau pihak ketiga itu misalnya ada perselisihan perburuhan seperti itu. Kalau
yang lagi kena masalah di krisis ekonomi dan wabah COVID-19 ini. Lagi pula kan ini kan banyak PHK-an yang terjadi, yaitu tandanya rakyat tidak banyak yang tidak sejahtera. Ada kurang lebih 81% loh jumlah penduduk miskinnya sekarang. Yang kaya 5%, sisanya 14% kira-kira itu yang golongan menengah dari 270 juta rakyat Indonesia. Jadi banyak yang tidak sejahtera penduduk kita sekarang nih kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyoroti gini loh. Ini kan peraturan gubernur, ya. Pertanyaannya, peraturan gubernur dengan peraturan pemerintah atau yang diwakili Menteri Tenaga Kerja itu lebih tinggi mana? Gitu aja. Nah, kalau peraturan gubernur itu di bawah, dia nggak ikutin, berarti ini orang ngeyel. Ya, gubernur ini ngeyel, memaksakan kehendak. Itu Mendagri, pemerintah harus bertindak tegas supaya nanti nggak diikutin sama gubernur-gubernur yang lain nih di Indonesia nih, cari muka. Mungkin dia karena mau jadi calon presiden nih, cari muka nih. Ya, ini yang nggak bener banget. Kesatu, kedua, dia sadar nggak sih banyak tenaga kerja kontrak, ya, mau di mall, di mana, itu di bawah UMP semua. Ya, kenapa begitu? Ya karena memang kondisi sekarang tuh memang memungkinkan begitu, dan banyak tenaga kerja yang nggak bisa terserap juga, apalagi dalam kondisi pandemi. Itu banyak tenaga kerja yang nggak bisa dipakai gitu. Nah, orang terpaksa kerja seperti itu, ya karena apa? Ya karena kebutuhan. Jadi kita memang harus fleksibel, nggak bisa memaksakan seperti begitu. Mungkin juga pemerintah daerah juga, saya berani jamin banyak yang kontrak-kontrak nggak sesuai dengan UMP. Sadar nggak dia cek nggak ke lapangan gitu, ya. Makasih. Ya itu Polri sekarang banyak di bawah UMR, ya. Yang jelas ini kan gubernur mempermainkan kekuatan massa untuk kepentingan pribadi. Mau pilpres, mau apa, dia itu kelompok dia, yaitu sudah kejelas. Cuma yang jelas gini, yang tadi yang ketara sekali ini kan muka pemerintah pusat kecoreng ya. Kalau sampai tidak ada action yang tegas, ya saya rasa pemerintah pusat ini bubar ya. Ini negara ya, negara Indonesia ya. Jadi kalau gubernur ini jadi raja-raja kecil ini, nanti berhenti aja tuh pemerintah pusat ya. Lucu lihatnya ya. Terima kasih ya. Gubernur DKI ini melakukan pelanggaran yang sangat serius sekali, yang kalau dibiarkan bisa merusak sistem ketatanegaraan dan sistem hukum di Indonesia, di mana seorang gubernur bisa melawan, membangkang terhadap peraturan baik PP, peraturan pemerintah yang di tingkat pusat maupun yang dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini sangat berbahaya sekali bagi sistem hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi seyogianya Mendagri harus bertindak dan DPR harus segera melakukan interpelasi. DPRD ya, DKI harus mengambil tindakan, jangan membiarkan gubernur bisa berbuat semau-maunya. Karena nanti di dalam hukum ada istilah preseden, artinya mengikuti kejadian yang sebelumnya. Nah, bagaimana jadinya negara ini kalau camat membangkang wali kota membangkang gubernur, gubernur membangkang presiden. Hancur leburlah negara ini semuanya. Terima kasih. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies susah menarik ya, karena itu saya tindakan yang besar. Nah, walaupun belum tentu benar, bahwa kalau kita hasilnya, walaupun dia gagal misalkan UMP itu, dia akan tetap dianggap sebagai pahlawan, dianggap telah mencoba berjuang untuk buruhnya, untuk para buruh, walaupun dia tahu dia buat kepentingan politik. Dan kalau dia berhasil, itu pun akan mendapatkan jadi tahu buat dia. Jadi, ya, dia itu selalu sangat menguntungkan dia, makanya saya dia menembus belakang ini. Jadi, pemerintah harusnya lebih berhati-hati, karena jangan sampai pesannya bahwa pemerintah tidak membela kepentingan rakyat atas tindakan ini. Terima kasih. Yakin Pak Anies lagi cari panggung, cari suara. Aduh, Indonesia seperti apa kalau Pak Anies jadi pejabat lagi? Jangan jadi presiden, jadi pejabat aja bisa bikin pusing, bikin negara miskin.
keluarin uang, nggak ada tujuannya. Ya nggak tahu dari tujuan pribadi, tapi nggak ada hasilnya. Sia-sia yang bersih lah, yang tutup kali pakai ini uang miliatan. Belum yang Formula E lah, semua nggak ada hasilnya. Saya berharap sih Pak Anies sampai di sini aja deh, jangan terlalu bikin heboh negara Indonesia, bikin pusing terutama di DKI. Saya berharap seperti itu. Dia sekarang dia boleh melawan pemerintah pusat untuk mengakhiri karir dia. Itu aja sih. Terima kasih. Kalau menurut saya sih Pak Anies itu menentang perintah pusat. Harusnya dia sebagai kepala daerah, dia harus mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah pusat, bukan menentang. Satu, kedua, itu Pak Anies tuh orang nggak bisa kerja, cuma banyak pencitraan dan banyak bicara. Terima kasih. Ya, ini lagi-lagi kita disuguhin dagelan dari para pejabat ya. Kalau kemarin kan ada menteri omongannya beda-beda sesama menteri, kalau sekarang Pemprov sama kementerian. Jadi kita udah nggak tahu lagi mana yang lebih tinggi hierarkinya. Kalau memang Anies melanggar ya seharusnya Kementerian Tenaga Kerja sebagai perwakilan pemerintah pusat itu memberikan sanksi atau teguran. Kalau emang dia nggak berwenang ya minta bantuan kementerian yang lain, misalnya Mendagri. Jadi bukannya rakyat yang dibikin bingung begini, ya kita nggak bisa nyalain Anies juga. Karena kan udah ada aturannya, kalau emang melanggar ya diberikan sanksi dari pusat atau teguran. Kalau pusatnya diam aja ya berarti mereka 11-12. Gitu aja, terima kasih. Kalau menurut saya inilah kelemahan dari otonomi daerah ya. Karena dulu juga Presiden Soekarno sama Presiden Soeharto juga udah mengalami kayak apa Indonesia Serikat segala macam, balik lagi ke NKRI. Jadi sebaiknya sih baliklah ke zaman dulu lagi, presiden lah yang milih gubernur dan wali kota. Kalau kayak gini ya susah juga, mau presiden betina kan nggak bisa. Kalau pengusaha sih menurut saya paling jalan terbaiknya paling mereka kurangi pegawai lah, PHK atau gimana, kasih pesangon udah gitu aja. Paling nanti di DKI yang saya takut bisa banyak kejahatan, itu aja. Makasih. Saya punya komentar mah gampang. Anies semula hongsui diciong sama pemerintah sama Jokowi. Pertama dia nggak tahu undang-undang, udah tanda tangan balik lagi. Maka si Anies tuh ada udang di balik Fuyung Hai. Dia jadi gubernur tidak pintar dan tidak lihai. Terima kasih. Begini ya, ini kan peraturan UMP, ini kan berpengaruh pada dua pihak ya. Yang pertama pada pihak pengusaha, dan yang kedua pada pihak pekerja atau pihak owner, pihak majikan dan pihak pekerja. Dan lalu pihak ketiga ada tidak? Sebetulnya tidak ada. Jadi hanya dua pihak ini. Jadi kalau ada tumpang tindih kebijakan seperti ini, kebijakan lama baru atau dari dua pihak pusat atau daerah, maka kalau bijaksananya itu ya biarkanlah para pengusaha atau para owner, majikan dan para pekerja itu nego. Dan jangan diberi sanksi dong. Kan seperti pernah saya bilang berkali-kali bahwa keadaan pengusaha antara pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil, apalagi pengusaha wirausahawan UKM dan UMKM itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang tidak terpengaruh atau terefek begitu besar terhadap adanya krisis ekonomi dan wabah COVID-19, tapi ada yang terpengaruh sangat besar, bahkan merugi besar, bahkan sampai bangkrut ya, atau nyaris bangkrut, mau bangkrut, itu sekali 3 uang. Dan ini yang menyebabkan tidak samanya kondisi para pengusaha ini, yang menyebabkan terjadinya perbedaan mungkin dalam pemberian gaji nilainya seperti itu. Itu saya pikir tidak perlu diberi sanksi, karena kalau diberi sanksi itu sama saja dengan otoriter, kemungkinan seperti itu. Terima kasih teman-teman waktu. Keputusan pemerintah itu kan keputusan tripartit yang udah disetujui oleh ketiga pihak. Kalau keputusan Anies yang kedua ini, itu kan keputusan dia sendiri, tanpa persetujuan dari para pengusaha. Nah, mungkin Anies itu merasa bahwa dia udah dianggap presiden oleh para buruh, jadi dia menganggap dirinya itu presiden. Nah, untuk lebih baiknya, sebaiknya ya Anies tanggung jawab membayar apa yang diputuskan dia, itu tanggung jawab Pemprov DKI. Jadi jangan dibebankan pada pengusaha, apalagi kena sanksi segala, itu gaya-gaya Orde Baru itu. Terima kasih. Kita harusnya berpegang kepada aturan yang lebih tinggi. Itu yang harus kita lebih hormati. Apalagi kita tahu bahwa motif
mengusulkan menaikkan sendiri lebih tinggi dari nasional, itu motif politik yang tujuannya mengganggu kedamaian. Ini yang harus kita abaikan. Nggak benar kita itu memang benar-benar nggak benar. Tidak berpikir hanya melakukan sesuatu untuk popularitas. Kasihan kawan-kawan yang belum dapat kerja hari ini, yang baru akan lulus kuliah, yang akan mencari kerja. Kalau pengusaha Jakarta diminta memberikan gaji yang besar sekali, pasti akan berat dan akibatnya tidak merekrut. Jadi kalau sudah banyak pengangguran, yang diuntungkan siapa? Orang-orang yang nggak benar, yang akan memimpin gerakan kacau-kacau ini mengganggu pembangunan. Terima kasih. Ya, saya melihatnya ini semacam permainan bad guy, good guy ya. Jadi di sini Pak Anies terkesan seperti bad guy gitu. Padahal kebijakannya memang untuk menolong yang di bawah itu punya kenaikan standar hidup lebih maju lah dibanding sebelumnya. Sementara buat yang pengusaha mungkin menjerit, tapi ya akan menjadi konsekuensi nanti ke depannya bahwa hidup di Jakarta memang akan lebih mahal semuanya. Tapi kita sebagai rakyat tuh jangan terpengaruh oleh kita berpihak ini salah atau itu salah. Itu udah pasti ada koordinasinya antara pusat dan daerah ya. Yang perlu dicermati adalah kita sama-sama mempush pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nih realisasi gimana sih bikin kebijakan gitu loh. Di pusat begini tapi di daerahnya begini. Itu kalau kita cuma ngoceh aja begitu nggak ada saluran mana yang bisa memperjuangkan kita sebagai pengusaha itu. Jadi ini sulit lah kita bicara pemerintah kita yang sekarang ini ya, baik pusat ataupun daerah yang nggak benar-benar mengabdi buat masyarakat. Saya pikir begitu. Sejak gubernur ini Ali Sadikin, terakhir Ahok, yang paling kacau, yang paling tidak ikutin aturan adalah si Anies. Kenapa bisa begitu? Soal pendukungnya semua yang benar. Anies juga nggak punya pendirian, nggak ada planning. Jadi istilahnya kalau bahasa Jakarta, bahasa Glodok ya, Anies tuh orang-orang semua pengikutnya itu tipe semua. Ya usiu. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih yang harus dilakukan pengusaha, karena pertanyaannya apa yang harus dilakukan pengusaha ya udah nggak usah ikutin aja yang Anies. Maksudnya kan pemerintah juga bilang itunya yang berlaku adalah yang peraturan pemerintah gitu loh. Nah nanti kalau misalnya didenda atau disanksi ya tinggal tagih aja ke Kementerian Ketenagakerjaan, saya disanksi gimana nih gitu loh. Dan kayaknya Kementerian Ketenagakerjaannya juga lembek ya, maksudnya dia nggak secara spesifik ngomong nggak boleh gitu loh. Mereka cuma bilang sebaiknya kepala daerah mengikuti peraturan. Kalau kayak gitu mah semua orang juga bisa. Jadi kalau menurut saya harus tegas lah, kalau enggak kan orang akan bingung, ada dualisme gitu loh. Dan pemerintah pusat harusnya lebih tegas sih kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya sih kan ada undang-undang, ada aturan yang harus ditaati, ada aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak ya. Jadi sebagai gubernur itu harusnya tahu bahwa tingkatan undang-undang itu lebih tinggi dari SK-nya gubernur gitu loh. Jadi nggak boleh memaksakan begitu, nanti setiap daerah buat SK sendiri-sendiri gitu loh. Yang bertentangan dengan undang-undang di pusat, bagaimana kalau begitu? Itu baru hal dalam hal UMP doang. Kalau yang lain bagaimana? Itu jadinya harus itulah ikuti aturan main lah, jangan mau ngatur sendiri gitu loh. Ini kan negara Indonesia, bukan negara Jakarta gitu. Terima kasih. Gubernur yang cari popularitas ya susah, memang benar. Ya ini saya rasa sih kita harus ikut undang-undang ya, saya setelah ditetapkan bukan bikin peraturan sendiri gitu. Ya terus yang kedua memang untuk antara pengusaha dan buruh mesti susah untuk titik temunya. Memang UMP dari dulu itu selalu jadi masalah sih. Makanya pemerintah membuat undang-undang supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Ya sekian, terima kasih. Kalau saya bilang kata kuncinya antara pemerintah dan daerah harus bekerja sama. Pemerintah pusat
dalam menentukan kebijakan-kebijakan tenaga kerja, upah buruhnya harus sama Pemdanya juga, bukan kebijakan pemerintah sendiri. Karena yang tahu situasi itu Pemda setempat. Dan inflasi pun dihitung tidak pemerintah ini. Ya kan? Kondisi kita lagi kayak begini. Covid belum selesai. Mereka digaji oleh rakyat. Jadi bersinergi lah antara Pemda dengan pusat ini. Jangan mereka semau-maunya saja. Basicnya pun apa menteri kita tenaga kerja ini, ya kan? Jadi intinya, kata kuncinya cuma coba segala sesuatunya itu lembut lah. Karena kan kita punya Pemda juga, bukan pemerintah pusat juga. Mereka dasarnya apa? Jadi kata kuncinya kembali lagi bekerja sama antara pusat dan daerah. Gitu saja, makasih. Si Anies ini suruh belajar struktur perundang-undangan gitu ya, Mbak. Supaya hierarki perundang-undangan di Indonesia ini berjalan. Kalau peraturan daerah itu secara hierarki itu kan di bawah undang-undang. Anies ini maunya apa? Mau nyari panggung di 2024, pengen jadi presiden sekarang itu. Nggak begitulah caranya. Masa undang-undang ditabrak dengan peraturan daerah ini? Gubernur macam apa kayak begini, nggak ngerti tata kelola pemerintahan kayak begini. Jelas cari panggung kalau kayak begini modelnya ini. Kalau cari panggung mestinya nantilah, jangan sekarang, jangan mengorbankan. Situasi lagi sulit. Di Bali itu masih belum ada pergerakan sama sekali. Secara keseluruhan perekonomian kita masih hancur lebur nak karuan. Ya mungkin ada pertumbuhan tapi masih sedemikian susah gitu ya. Kemudian ditunjang lagi gubernur yang ngawur kayak begini, ini model gimana kayak begini. Intinya sebenarnya perda itu di bawah undang-undang. Itu aja yang suruh belajar, itu aja lah dulu. Dulu katanya rektor ya, tapi kok nggak ngerti hierarki perundang-undangan gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda. Saya Mary Agustin.